Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah dan melayani. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Kita memuji memuliakan namanya, berdoa. Kita mendengarkan sebagian kebenaran dari penuturan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dan kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online yang sederhana ini. Mari kita lakukan dengan tertib, penuh hormat, namun sukacita. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di dalam negeri, di luar negeri, bahkan di pedesaan, di pedalaman, di puas pantai, dimanapun saudara berada. Dan apapun kondisi saudara saat ini, mari kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, melepaskan segala beban, kesesakan, dan persoalan hidup kita, biarlah kita dikuatkan, disegarkan oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring lemah, apakah itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, mari dengan sukacita kita berharap kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan melawat, Roh Kudus melawat apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan, dan kembali giat sukacita melayani Tuhan. Dan menjalani seluruh aktivitas aspek kehidupan saudara dalam bimbingan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, serta penyertaan Tuhan, supaya kita dilayakkan di dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita membuka kitab Yesaya. Kita akan baca pasal 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari saya ajak saudara-saudara untuk menaikkan pujian, terpujilah Allah. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi segala macam kesesakan dan beban hidup ini. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam diri kita, kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Di dalam Kristus, kita yang berdosa ini diselamatkan, dan itulah pengharapan yang terbesar kita, kelak bersama dengan Dia di surga di dalam kekekalan. Mari kita
naikkan pujian, terpujilah Allah. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian Berilah Hormat Padahu. Sebab hanya Dia saja yang layak kita puji, kita sembah, dan kita berikan hormat. Bahkan hormat yang paling tinggi, yang tertinggi. Sebab begitu besar kasih-Nya terhadap orang yang berdosa. Bila hati kita selalu, senantiasa, setiap hari dipenuhi dengan ucapan syukur, rasa hormat terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari lepas hari, pemeliharaan sungguh nyata, campur tangannya atas hidup kita sungguh nyata. Bila kita pada pagi hari ini memberikan pujian, berilah hormat padamu. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita dan kita menghayati setiap lirik lagunya. Berilah hormat padahu.
kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi, juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan sekali lagi kesempatan untuk menjalani hidup. Kami boleh bernafas, boleh menghirup udara segar, menikmati kesegaran selepas kami bangun pagi. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang sungguh nyata di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, berkat rohani yang lainnya, dan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati. Dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Bapa, terima kasih betapa baiknya Engkau, betapa murahnya Engkau. Dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami orang yang berdosa. Melalui karya Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang membasuh setiap dosa kami. Dan kami sadar kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan segala dosa dan pelanggaran kami, yang semuanya terang, benderang, dan begitu nyata di hadapan-Mu. Dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran yang bisa kami sembunyikan. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa, melanggar kekudusan-Mu, baik dalam perkataan, pikiran, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini sampai selesai, dikuatkan, diubahkan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan, menjadi pribadi yang hanya mengandalkan Tuhan, menjadi pribadi yang tetap setia ikut Tuhan sampai akhir. Apapun yang kami jalani, yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tetap bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada lengan yang kekal. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami di dalam mendengar. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, sukacita, serta hati yang rela dibentuk. Biarlah melalui pemberitaan firman ini kami makin diteguhkan, makin dikuatkan, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di segenap aspek kehidupan kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Tambahi, upahi, kurangi seluruh persiapannya, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Berkatilah di dalam dia berkata-kata, sembunyikan dia di balik salib Kristus segala ego, segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu atau menginterupsi dalam penyampaian firman Tuhan. Kuatkanlah kami dari segala macam serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, dan berikanlah kami kesegaran, konsentrasi penuh, dan sukacita memberitakan firman Tuhan dan mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan sebagai respon dari firman yang kami terima. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati persembahan kami, dan Kau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya hanya
bagi kemuliaan Tuhan, memprioritaskan untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya sekedar program-program yang mati. Demikian juga berkati siapapun yang belum memberikan persembahan. Dan biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Karena Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami. Kami serahkan segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana isu-isu berseliweran, kekacauan berseliweran. Kami berdoa untuk bencana alam, untuk kebencian. Biarlah Tuhan Engkau sendiri dengan cara-Mu menolong setiap kami untuk tetap bisa mempertahankan Republik Indonesia di tengah-tengah isu kehancuran, perpecahan, berdirinya negara-negara baru. Bapak, kami yakin semuanya ini ada di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam Allah yang berdaulat. Kami terus mohon belas kasihan-Mu untuk keutuhan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyingkirkan segala ego-ego dan kuasa-kuasa yang hendak menghancurkan bangsa dan negara kami. Untuk itu kami senantiasa berdoa dan menyerahkan para pemimpin kami dalam tangan-Mu. Dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan yang pemerintah yang terkecil dimanapun kami tinggal. Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap pemimpin kami, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, supaya bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan, kesentosaan rakyat. Kami sadar ya Tuhan, korupsi begitu luar biasa di Indonesia ini, di negara yang mengaku cukup agamis, tetapi takut akan Tuhan yang melihat segalanya begitu buruk. Kami serahkan penyelesaian penyakit korupsi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan cara-Mu sendiri Engkau mengarahkan sedemikian rupa sehingga kami semua diarahkan kepada pertobatan total. Juga termasuk kepedulian terhadap bangsa lain di dalam penderitaan. Tetapi sisi lain, ada begitu banyak rakyat Indonesia yang masih kekurangan, yang membutuhkan beras, yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah para pemimpin kami diberikan hikmat yang datang daripada-Mu untuk juga mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan secara melimpah kepada bangsa lain. Kami terus titipkan pembangunan, keutuhan, kesejahteraan, kesentosaan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa terus memimpin, memandu para pemimpin kami, supaya mereka bekerja takut akan Tuhan. Dan para anak-anak Tuhan makin dekat mengenal Tuhan. Setiap jabatan posisi yang Tuhan berikan ada tanggung jawab yang luar biasa. Biarlah mereka makin dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini di seluruh dunia di muka bumi ini, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para pengajar awam yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya firman Tuhan diberitakan dengan benar, dengan baik, dan dengan sejelas-jelasnya.
Berkatilah mereka khususnya para hamba Tuhan pedesaan dan pedalaman yang saat menyampaikan firman, mereka juga dihadapkan pada kesulitan, baik itu ekonomi, keluarga, organisasi, dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau mencukupkan mereka, dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada mereka untuk tetap melayani Tuhan dengan semangat, dengan giat dan berkobar-kobar. Juga untuk para STT seminari dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, tantangan, kebutuhan mereka, Bapa, kiranya Roh Kudus melawat mereka dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin STT seminari, para dosen pengajar, para mahasiswa, calon-calon hamba Tuhan, biarlah Engkau berkati, Roh Kudus memberkati sedemikian rupa sehingga mereka diperlengkapi dengan kebenaran yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Apakah mengalami sakit penyakit jasmani maupun rohani? Kiranya Tuhan berbelas kasihan di dalam nama Yesus. Mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan mengingat begitu besar kasih setia Tuhan atas mereka. Juga Tuhan memberkati atas keluarga mereka yang merawat, mencukupkan segala kebutuhan mereka, khususnya untuk perawatan kesehatan mereka dan kebutuhan sehari-hari. Juga untuk saudara-saudara kami dan jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, bahkan yang bangkrut habis-habisan, Tuhan, kiranya Kau berbelas kasihan dan menolong apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Sekian apapun yang kami lakukan tanpa berkat Tuhan, kami sadar semuanya itu akan sia-sia. Kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah usaha mereka, dan mereka mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mengembalikan berkat-berkat itu bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami krisis iman, karena begitu banyak problem, persoalan, kesukaran, dan beban hidup yang mereka hadapi. Yang ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari persekutuan, ingin meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Ya, Roh Kudus merampas mereka dari kuasa-kuasa kegelapan yang memberikan tipu daya kepada mereka. Dan pakai kami ya Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk menguatkan mereka, mendoakan mereka, meneguhkan mereka. Dan mereka dianugerahi iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, genuine faith, iman yang menyelamatkan, dan mereka bersuka cita melayani Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menikmati sukacita dari Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa secara melimpah, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Bapa, kiranya Engkau genapkan sukacita mereka, khususnya yang berulang tahun, baik hari jadi maupun ulang tahun pernikahan. Bila mereka Kau eratkan kasih mereka satu dengan yang lain, dan senantiasa mengingat kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk Bapak Novi. Kami bersyukur Engkau telah menempatkan dia di Kamboja, di dalam proyeknya yang baru, jabatan yang baru, posisi yang baru, kedudukan yang baru. Bila dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa semuanya dari Engkau. Bahkan Kau berikan iman yang teguh kepada dia di tengah-tengah konflik negara di mana dia bekerja. Tuhan, kiranya Kau terus menjaga, melindungi, menolong dia, menguatkan imannya, membuat dia makin dekat kepadamu, makin mengenal Tuhan, makin melayani Tuhan,
Juga untuk anaknya, Saudara Theo, yang saat ini studi di Korea. Kami terus berdoa menitipkan anak ini masa depan dia, iman percaya dia yang supaya diteguhkan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati masa depannya studi dia sampai akhir. Dan juga untuk Ibu Novi, Tuhan kiranya Engkau terus berkati dalam pelayanannya. Demikian juga untuk Ibu Ari dan Bapak Kosim di dalam bisnisnya, usahanya. Biarlah mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka. Dan mereka dengan sukacita melayani Tuhan dan makin semangat dan berkobar-kobar. Juga untuk Saudara Edu yang tengah berjuang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, supaya dia bisa makin dekat kepada Tuhan. Juga untuk istrinya dan anak yang masih kecil. Tuhan kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa tidak lupa untuk Bapak Miko yang saat ini masih berjuang untuk pemulihan pasca stroke. Tuhan kiranya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan. Sehingga dia disembuhkan, pulih seperti sedia kala, sehingga dia bisa kembali melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Kiki, Bapak Rudi, di tengah-tengah usaha bisnisnya. Biar Tuhan senantiasa ikut campur. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dan biarlah mereka melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian sekali lagi. Kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Biarlah hidup kita hari lepas hari terus memuji, memuliakan Tuhan. Namanya yang agung itu. Sebab dialah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Biarlah segenap hati dan jiwa kita memuji Dia. Apapun saat ini yang kita hadapi, kita tetap bersyukur dan memuji namanya yang agung itu. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan.
kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 18 ayat 1 sampai 6. Kita akan belajar firman Tuhan dari Daud saat terdesak, tetap percaya pada Allah yang berdaulat. Mazmur 18 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud, yang telah mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada hari Tuhan melepaskannya dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan. Aku berseru dan aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir penghancur menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong sampai ke telinganya. Shalom, saudara yang terkasih, yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pemberitaan firman hari ini tentang Daud saat dia terdesak, tetap percaya pada Allah yang berdaulat. Kita melihat terlebih dahulu ya latar belakang penulisan Mazmur ini. Mazmur ini ditulis Daud ketika Tuhan melepaskannya dari semua musuh, khususnya dari tangan Saul, seperti yang di dalam 2 Samuel 22. Ini adalah mazmur syukur dan pujian pribadi yang lahir dari pengalaman nyata. Jadi Daud benar-benar pernah berada di titik rendah. Pernah berada di titik terendah, dikejar-kejar untuk dibunuh. Merasa hampir mati, tetapi ditolong Tuhan dengan cara yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa di dalam hidup ketika kita merasa terdesak, mengalami kesesakan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita dikepung oleh berbagai macam masalah, dihadapi orang, bahkan orang yang kita percayai, atau bahkan merasa Tuhan seakan-akan diam, tidak peduli dengan semua yang kita alami. Di sini Daud mengalaminya ketika dikejar Saul dan musuh-musuhnya. Namun yang luar biasa, di saat terdesak itu Daud tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, melainkan pada Allah yang berdaulat dan berotoritas penuh atas hidup setiap manusia. Matthew Henry mengatakan, ketika hati kita tertekan, kita mempunyai kesempatan yang terbaik untuk melihat kuasa Allah yang bekerja yang paling nyata. Jadi kalau saudara saat ini mengalami tekanan hidup, jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru menggerutu, jangan buru-buru gurundel. Ketika hati kita tertekan, kita mempunyai kesempatan terbaik untuk melihat kuasa Allah bekerja yang paling nyata di dalam hidup kita.
Di sini kita lihat di ayat 1 dan kedua, Daud sadar dirinya hanya seorang hamba. Daud memulai deklarasi kasih dan kepercayaan yang mutlak kepada Allah. Ia menggambarkan Allah dengan berbagai metafora. Bukit batu, bukit pertahanan, penyelamat, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng. Semua ini adalah gambaran keamanan total. Pelindungannya begitu nyata di dalam Tuhan. Renungkan saudara, dia Allah yang berdaulat, yang berkuasa, pencipta alam semesta ini. Tidak ada kuasa manapun yang bisa mengganggu perlindungannya, orang-orang pilihannya. Maka saat saudara di atas, serba ada, serba nyaman, dan serba berkecukupan. Banyak orang yang lantas lupa diri, melupakan siapa Tuhan itu. Renungkan, kita ini hanyalah seorang hambanya di dunia ini. Dan hamba menurut apa kata tuannya, bukan semaunya sendiri. Banyak orang yang menyanyiakan hidup yang Tuhan beri untuk hal yang sia-sia. Mereka tidak tahu untuk apa hidup di dunia ini. Orang Kristen sejati tahu untuk apa hidup di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati setiap anugerahnya di dalam hidup ini. Banyak orang yang hidup berkelimpahan di dunia ini tapi tidak bisa menikmatinya. Kalau demikian untuk apa? Kalau semuanya sia-sia, tidak berarti, bahkan tidak bernilai kekalan, fana, sementara. Saat keadaan terdesak, itu tidak berarti Tuhan menolak kita. Daud menulis Mazmur ini setelah diselamatkan dari Saul dan para musuhnya. Saat terdesak, sebenarnya Daud bisa saja merasa Tuhan seolah-olah meninggalkannya. Namun ia memilih untuk melihatnya sebagai momen Allah bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menilai kasih Allah hanya dari situasi kondisi yang kita hadapi. Sebab keadaan situasi itu bisa menipu kita. Kelihatannya seorang kaya, berkecukupan, berkelebihan. Padahal hatinya menjerit, menangis, karena merasa semuanya itu sia-sia. Ada yang kelihatannya menderita, tapi dia bisa tidur pulas dan makan lahap, meski hanya dengan kangkung dan tempe. Nah, saudara, kalau melihat paman becak, bisa tidur begitu pulas, meski hanya di dalam becak tuanya yang reot. Sementara yang kaya, si kaya itu tidak bisa makan dan tidur yang nyenyak di rumah sakit yang internasional bahkan. Karena tubuhnya dipasang selang sana sini untuk membantu hidupnya lebih lama lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Calvin mengatakan, Allah sering membawa kita ke tepi jurang agar kita belajar bahwa keselamatan hanya datang dari tangannya. Maka kalau hidupmu seolah-olah di tepi jurang, di ujung tanduk, jangan buru-buru menggerutu, jangan buru-buru ngomel. Allah sering membawa kita ke tepi jurang agar kita belajar bahwa keselamatan hanya datang dari tangannya. Perkataan nyanyian kepada Tuhan yang melepaskan.
di ayat 4 sampai ke 5. Daud menggambarkan situasinya seperti dililit tali maut, dihantam banjir penghancur, dibelit oleh kuasa dunia orang mati. Jadi ini bahasa puitis yang melukiskan betapa nyatanya bahaya yang ia hadapi saat itu, baik itu secara fisik maupun batin. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang gelombang masalah datang bertubi-tubi, tetapi Tuhan tetap memegang kendali atas semua itu. Semuanya akan aman di dalam genggaman tangan Tuhan, dalam kendali tangan Tuhan. Karena itu kita berpusat kepada Dia, hanya berharap kepada Dia, hanya mengandalkan Dia. Karena Dia yang empunya kita, yang empunya seluruh alam semesta ini. Orang percaya bisa senantiasa memuji Tuhan di segala kondisi. Dan tidak mudah jika mengandalkan kekuatan sendiri. Kita bisa lelah, bisa jemu, bisa bosan, dan bisa gagal. Saat gagal kita pasti kecewa. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang tidak maha kuasa, yang tidak maha tahu. Dan sukacita nyanyian kepada Tuhan juga mesti yang benar, yang sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan. Dia maha tahu. Dalam menghadapi setiap pencobaan, setiap persoalan, Dia maha kuasa. Caranya sungguh ajaib. Dan kita tidak perlu takut, cemas, mengkhawatirkan semuanya itu. Kita mengandalkan Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ayat ketiga, Daud berseru kepada Tuhan dan mengalami jawabannya yang nyata. Ia diselamatkan dari musuh-musuhnya. Doa bukan hanya kata-kata ke langit. Doa adalah seruan yang menembus hati Allah. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, doa orang benar. Jadi doa bukan hanya sekedar ucapan, tetapi lahir dari hidup yang benar di hadapan Allah. Dan doa seperti itu sangat efektif serta besar kuasanya. Begitu berkuasa kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita dibenarkan oleh Bapa di sorga hanya jika kita beriman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka doa harus didasarkan dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang benar seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, saat kita mengalami kesesakan, apapun itu kesesakannya, pertama kali berserulah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Curhat, mohon hikmat, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Allah menjawab dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Allah bertindak bukan hanya dengan pertolongan kecil, tapi dengan kuasa yang mengguncang langit dan bumi. Sadari, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu, saudara. Dia menguasai ruang dan waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia menjawab dengan cara yang menunjukkan bahwa dialah penguasa ini. Dialah penguasa alam semesta ini.
Dia penguasa sejarah sepanjang abad. John Owen mengatakan, keterlambatan Tuhan bukanlah penundaan yang sia-sia, melainkan persiapan untuk pembebasan yang lebih mulia. Jadi kalau merasakan pertolongan Tuhan kok begitu lama ya, sabar saudara. Mintalah kekuatan untuk tetap bersabar dan berharap pada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Daud memanggil Tuhan dengan sebutan kekuatan, bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, perisai. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan teori. Ini pengalaman pribadi yang lahir dari tekanan hidup yang luar biasa. Dan kalau sepanjang hidup kita tidak ada tekanan hidup sama sekali, relatif sama sekali tidak ada tekanan, dengan apa kita diuji? Pada saat masa kesukaran besar datang, the great tribulation datang, kita pasti akan terhilang. Mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan melihat seluruh hidup kita kelihatan aman, kelihatan nyaman, kelihatan baik-baik saja. Hidup ini, hidup kita, dengan apa harus diuji. Dan ujian itu bukan untuk menyakiti kita. Ujian itu untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Makin berharapannya kepada Tuhan dan makin mengandalkan Tuhan. Susah dikasih Tuhan saat terdesak. Ucapan iman menentukan arah hati kita. Iman bukanlah menyangkal realitas kesulitan, tetapi melihat bahwa Allah lebih besar dari kesulitan itu. Apapun yang kita hadapi saat ini, serumit apapun, seruat apapun kesulitan yang kita hadapi, Allah mempunyai solusinya, mempunyai jalan keluarnya. Di situ kita lihat, ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Suatu pengakuan, pengharapan yang luar biasa dari Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Titik baliknya adalah di dalam kesesakan Daud berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dari baitnya, dari tempat kediamannya, dan tanggap terhadap teriakan minta tolongnya. Selesai yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak tuli terhadap air mata kita. Dia mendengar setiap helaan nafas yang kita naikkan kepadanya. Dia tahu kalau kita sudah tidak kuat lagi. Dia tahu kalau kita sudah tidak mampu. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan. Saat terdesak, doa menjadi nafas hidup. Daud berkata, ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Dia menggambarkan musuh seperti gelombang maut yang siap menenggelamkannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di saat krisis, jangan hanya mencari jalan keluar, tetapi cari Dia, cari Tuhan yang memegang seluruh jalan hidup saudara.
Spurgeon mengatakan doa di dalam kesesakan bukanlah tanda kelemahan. Bukanlah tanda kelemahan iman. Tetapi bukti bahwa kita tahu kepada siapa kita harus bersandar. Kalau saya melihat orang-orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan berarti dia lemah iman. Tetapi bukti bahwa tahu siapa kita harus bersandar. Hanya Dia yang Maha Kuasa, hanya Dia yang Maha Kasih. Kepada Dia kita berharap. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan terdesak adalah ladang subur untuk iman. Dan di sini Daud mengajarkan kepada kita bahwa di dalam tekanan kita harus mengakui Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan. Memanggil nama Tuhan tanpa henti. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat waktu. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan. Dan sungguh-sungguh berharap Dia melepaskan kita dari kesesakan. Seperti burung yang dikejar elang akan berlari ke celah tebing untuk berlindung. Demikian pula jiwa yang terdesak akan menemukan perlindungan yang sejati hanya di bukit batu yang kekal itu, yaitu Kristus sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kenalilah Tuhan secara pribadi seperti Daud. Jangan hanya tahu Tuhan dari cerita orang lain. Alami sendiri. Alami sendiri Dia sebagai benteng dan penyelamat saudara. Berdoalah dan tetap berdoalah di dalam kesesakan saudara. Sekalipun hanya itu yang bisa kita lakukan. Situasi terburuk bisa menjadi titik awal mujizat jika kita datang kepada Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Daud mengucap syukur bukan hanya karena masalah sudah selesai, tapi karena ia melihat bagaimana Tuhan menyertainya sepanjang perjalanan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Sampai di titik ini, sampai detik ini, sudah kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan saat kita mengalami masalah. Doa yang lahir dari lembah terdalam akan didengar oleh Tuhan di surga tertinggi. Maka tetaplah berpusat di dalam Tuhan, berharap hanya kepada Dia, dan senantiasa hanya mengandalkan Dia. Saat hidup saudara terdesak, saat kesesakan datang, ingat, ada Tuhan. Datanglah kepada Dia, datanglah kepada Tuhan dan juru selamatmu. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari yang mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari yang kami hadapi. Ada begitu banyak problem, masalah, kesesakan yang kami hadapi. Ampuni kami. Seringkali kami melupakan Engkau, dan seringkali kami menganggap cara kami, pikiran kami, perencana kami adalah yang baik. Tetapi semuanya itu sia-sia, karena Engkaulah yang mempunyai hidup ini. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Buat kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk berkomitmen makin dekat kepadamu, makin mengenal Engkau, makin mengenalkan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, biarlah kami makin diarahkan oleh Roh Kudus untuk dekat kepada Tuhan.
dan diberikan kekuatan untuk menghadapi serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami, masa depan kami, orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami, khususnya saat kami terdesak, saat kami mengalami kesesakan, problem dan kesukaran. Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari sambil kita mempersiapkan persembahan, kita dengarkan pujian Bila Kulihat Bintang Kemerlapan dari Amadeus Symphony Orchestra.
Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa mengingat kebaikan kemurahan Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah bersandar hanya kepada lengan yang kekal. Hanya kepada Allah, tempat pelindungan kita, pertolongan kita yang sungguh nyata. Biarlah hati kita pada pagi hari ini, Roh Kudus membuat kita makin mengenal Allah, makin mengenal Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kita. Dan marilah kita mempersembahkan hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, aktivitas kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan doksologi, kita naikkan pujian bagi Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman untuk bulan Agustus ini. Sekolah Teologi Online Surabaya STOS untuk kelas malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada kelas Christian Leadership hari Selasa dan Eklesiologi hari Kamis. Silakan jika kelas ini sudah berjalan, baru 2 sesi, dan silakan kalau saudara mau bergabung ataupun mengikutnya, sudah bisa mendaftarkan di nomor handphone yang sudah, nomor WA yang sudah tercantum di layar. Atau buat saudara-saudara yang ingin belajar sendiri di rumah, diperlengkapi, saudara bisa memesan materinya melalui nomor WA yang tercantum di layar. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tersedia e-book teologi untuk memperlengkapi diri, untuk belajar sendiri di rumah, dan tanya jawab juga secara belajar teologi secara korespondensi melalui nomor WA yang tercantum di layar. Tersedia materi doktrin Allah, eskatologi akhir zamannya, etika Kristen, misiologi, kristologi, filsafat teologi, teologi reform, dan bibliologi. Jadi e-book yang sangat berkualitas. Harganya cukup terjangkau, hanya 50.000 per judul. Silakan saudara yang mau memesan bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Bagi saudara yang ingin bergabung dari Jemaat Grace Ministry Church ataupun mau berkolaborasi, bersinergi di dalam pelayanan misi, perkabaran Injil, seminar, KKR, pemuritan,
Mari kita kerjakan pelayan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa langsung menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hidup hari lepas hari, berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Silakan saudara bersatu dulu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.